Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang landasan dan prinsip pembelajaran tematik. Pertama, ciri-ciri pembelajaran tematik. Beberapa ciri khas dari pembelajaran tematik antara lain: pertama, pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar, sehingga dapat memberikan pengalaman langsung pada anak. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan siswa, juga melalui penilaian proses dan hasil belajarnya. Yang ketiga, kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama, serta bersifat luas dengan adanya keterpaduan berbagai mata pelajaran. Yang keempat, membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Yang kelima, menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya. Yang keenam, mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Ciri-ciri lain dari pembelajaran tematik yaitu berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, bersifat fleksibel, hasil pembelajaran sesuai minat dan kebutuhan siswa. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran tematik. Pertama, terintegrasi dengan lingkungan atau bersifat kontekstual. Artinya, dalam sebuah format keterkaitan antara kemampuan peserta didik dalam menemukan masalah dengan memecahkan masalah nyata yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memiliki tema sebagai alat pemersatu beberapa mata pelajaran atau bahan kajian. Yang ketiga, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Yang keempat, pembelajaran memberikan pengalaman langsung yang bermakna bagi peserta didik. Yang kelima, menanamkan konsep dari berbagai mata pelajaran atau bahan kajian dalam satu proses pembelajaran tertentu. Yang keenam, pemisahan atau pembedaan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain sulit dilakukan. Yang ketujuh, pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minat peserta didik. Yang kedelapan, pembelajaran bersifat fleksibel. Dan yang terakhir, penggunaan variasi metode dalam pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran tematik. Pertama, kelebihannya. 1. Pengalaman dan kegiatan belajar siswa akan lebih relevan dengan tingkat perkembangannya. Yang kedua, kegiatan belajar dipilih sesuai dengan bakat dan kemampuan siswa. Yang ketiga, kegiatan belajar menjadi lebih bermakna untuk siswa sehingga akan diingat oleh siswa dalam waktu yang cukup lama. Yang keempat, dapat mengembangkan keterampilan berpikir siswa dalam proses pembelajaran terpadu. Yang kelima, dapat mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, berkomunikasi, dan keinginan untuk mendengarkan pendapat orang lain. Yang keenam, meningkatkan kerjasama antar guru dalam merancang kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, pemahaman materi mata pelajaran menjadi lebih mendalam dan berkesan. Selanjutnya, kelemahan dari pembelajaran tematik. Pertama, menuntut guru untuk mempersiapkan diri sedemikian rupa, mulai dari memiliki wawasan yang luas, kreativitas yang tinggi, percaya diri, hingga kemampuan dalam menggali informasi dan pengetahuan. Tanpa persiapan yang matang, pembelajaran tematik akan sulit untuk diterapkan. Yang kedua, pembelajaran tematik mengharapkan siswa untuk memiliki kreativitas dan kemampuan akademik agar keterampilan-keterampilan mereka dapat terbentuk saat pembelajaran dilakukan. Yang ketiga, memerlukan sarana dan sumber belajar yang bervariasi. Yang keempat, memerlukan dasar kurikulum yang fleksibel. Yang kelima, membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh. Selanjutnya, implikasi pembelajaran tematik. Pertama, implikasi bagi guru. Pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif, baik dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar bagi anak, juga dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh.
Yang kedua, implikasi pada siswa. Siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi secara aktif. Misalnya, melakukan diskusi kelompok, mengadakan penelitian sederhana, dan pemecahan masalah. Yang ketiga, implikasi terhadap sarana, prasarana, sumber belajar, dan media. Pembelajaran ini juga perlu mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi sehingga akan membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang abstrak, dan penerapan pembelajaran tematik di sekolah dasar masih dapat menggunakan buku ajar yang sudah ada saat ini untuk masing-masing mata pelajaran, dan dimungkinkan pula untuk menggunakan buku suplemen khusus yang memuat hasil bahan ajar yang terintegrasi. Yang keempat, implikasi terhadap pengaturan ruangan. Pertama, susunan bangku peserta didik dapat berubah-ubah disesuaikan dengan keperluan pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang kedua, dinding kelas dapat dimanfaatkan untuk memajang hasil karya peserta didik dan dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Yang ketiga, alat, sarana, dan sumber belajar hendaknya dikelola sehingga memudahkan peserta didik untuk menggunakan dan menyimpannya kembali. Yang kelima, implikasi terhadap pemilihan metode. Sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik, maka dalam pembelajaran yang dilakukan perlu disiapkan berbagai variasi kegiatan dengan menggunakan multimetode. Misalnya, percobaan bermain, tanya jawab, demonstrasi, bercakap-cakap, dan bermain peran. Selanjutnya, landasan pembelajaran tematik. Pertama, landasan filosofis dapat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat. Pertama, progresivisme, bahwa segala proses kegiatan belajar dan mengajar antara guru dengan para peserta didik di sekolah harus menekankan pada pengembangan kreativitas dan menekankan pada fungsi kecerdasan peserta didik. Yang kedua, konstruktivisme, berupaya melihat pengalaman siswa secara langsung sebagai kunci dalam pembelajaran. Yang ketiga, humanisme, berusaha melihat para peserta didik dari segi keunikan, karakteristik, potensi, serta motivasi mereka. Yang kedua, landasan psikologis. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana isi atau materi pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa harus mempelajarinya. Yang ketiga, landasan yuridis. Dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Landasan yuridis tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.